Kalau Anda hidup hanya untuk cari makan, Anda tidak beda dengan burung yang bangun jam 2 pagi, tidur jam 9 malam karena harus kasih makan 400 kali untuk anak-anaknya. Kalau hidup sekali hanya tujuannya nyari makan, Anda keluar dari rencana Tuhan. Karena Tuhan mengatakan apa? Kita ini umat Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Katakan kepada teman saudara, bilang, kamu diciptakan untuk sebuah tujuan. Pemimpin. Nah, apa itu dua hal? Yang pertama, ketulusan hati dan tangan yang cakap. Jadi, a good heart and skillful hand. Dua ini harus Anda miliki. Di dalam Mazmur 78 ayat 72 dikatakan bagaimana? Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hati dan kecakapan. Nah, mari kita akan melihat dua hal ini sangat penting, saudara-saudara. Karena dua hal ini menjadi semacam persyaratan minimum. Nah, kalau sudah menyangkut kecakapan itu nanti akan kecakapan dalam berkomunikasi, kecakapan dalam mengerjakan pekerjaan, kecakapan dalam hal mendelegasikan, kecakapan dalam hal menyampaikan visi misi, itu pemimpin harus punya. Tapi cakap saja tidak cukup. Pinter saja tidak cukup. Yang sangat penting bagi seorang pemimpin adalah good heart. Hati yang baik. Amin. Dan ini harus dimiliki oleh kita semua. Nah, di dalam saudara-saudara Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Saudara-saudara, kita akan menemukan percakapan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus yang akhirnya melahirkan atau mempersiapkan Rasul Paulus untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, mungkin saudara bisa belajar dari Rasul Paulus, seorang teroris yang berubah menjadi seorang penginjil, menjadi seorang rasul. Dalam waktu 10 tahun, dia bisa menginjili 4 provinsi. Nah, apa yang dia miliki? Nomor 1, pemimpin yang dipakai Tuhan, belajar dari Rasul Paulus tadi, nomor 1 adalah pemimpin yang memiliki tujuan yang luar biasa dalam kehidupan. Nanti saudara akan menemukan sebuah kebenaran yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas. Amin. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 7-14 di dalam catatan Anda ada. Tetapi apa yang merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Anda harus sampai di satu titik di mana Anda menemukan sebuah tujuan yang jelas dalam hidup. Untuk apa hidup Anda? Untuk apa? Kalau Anda hidup hanya untuk cari makan, Anda tidak beda dengan burung yang bangun jam 2 pagi, tidur jam 9 malam karena harus kasih makan 400 kali untuk anak-anaknya. Kalau hidup sekali hanya tujuannya nyari makan, Anda keluar dari rencana Tuhan. Karena Tuhan mengatakan apa? Aku tahu rancanganku mengenai hari depan yang penuh dengan, kita ini umat Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya dan Allah mau kita tinggal di dalamnya.
Katakan kepada teman saudara, bilang, kamu diciptakan untuk sebuah tujuan. Ulangi lagi. Tidak peduli bagaimana engkau lahir, ada yang lahir di rumah sakit, ada yang lahir di rumah, ada yang lahir di bawah pohon, ada yang lahir di pengungsian. Tidak peduli bagaimana engkau lahir, yang penting Anda tahu untuk apa Anda dilahirkan. Amin. Sebelum Anda menemukan ini, hidupmu akan begini-begini. Orang yang tidak tahu untuk apa Anda hidup, Anda akan bermasalah dengan hidup. Serius, saudara-saudara. Saudara-saudara yang masih belum tahu untuk apa saya hidup ini. Saudara nanti akan bermasalah dengan hidup karena Anda tidak punya tujuan hidup. Makanya sekali lagi saya katakan kepada yang jomblo-jomblo ya, kalau ada orang yang mau masuk minta, tanya dulu. Sayang, apa tujuan hidupmu? Kalau dia masih mengatakan, saya masih berdoa minta Tuhan, ini belum ada jawaban. Jawabannya ada di Alkitab, Efesus 2 ayat 10. Hafalkan ayat ini, kita ini buatan Allah untuk melakukan perbuatan baik yang Allah siapkan dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Luar biasa. Ayo berdiri. Sudah tahu dengan tujuan hidup Anda? Atau masih bingung? Masih ada kesempatan sebelum saudara dipanggil Tuhan, kalau bisa saudara menemukan tujuan hidup Anda. Katakan amin. Oke. Dengar baik-baik. Saudara-saudara, untuk itu Anda harus bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Karena kemarin kita sudah bertanya, pemimpin yang baik dia tahu apa yang menjadi kebutuhan. Dia punya gairah, dia punya kiat bagaimana memenuhi. Nah, di bawah di catatan saudara tanyakan, apa yang menjadi bebanmu? Karunia yang Roh Kudus berikan kepadamu apa? Apa yang menjadi bakatmu? Apa yang paling Anda dambakan dan inginkan? Apa komentar orang terhadap dirimu? Apa yang menjadi impian dan visimu? Semua ini wajib Anda jawab. Milikilah tujuan dalam hidup. Nah, kalau bisa tujuanmu dalam melakukannya, engkau melibatkan Tuhan untuk mencapainya. Kalau Pak, saya punya tujuan bisa bangun WC di rumah. Bangun WC tidak perlu melibatkan Tuhan. Saudara bisa bikin WC sendiri, iya kan? Tapi kalau saya pengen mengubah, saya bilang sama Pak Petrus, Ibu Deborah, minimal ada 10 anak Poguatu dapat S1. Ya, minimal ada anak-anak Mercy yang suatu saat bisa jadi bupati, jadi politikus, jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha. Harus ada. Supaya nanti Mercy dibiayai oleh anak-anak Mercy sendiri. Amin. Haleluya. Saya pengen nanti Edi punya perusahaan potong rambut, haleluya. Bukan dia yang ngerjain, dia yang punya. Ya kan? Masing-masing harus bermimpi besar, punya tujuan yang jelas dari sekarang. Yang kedua, Anda punya pengalaman, seorang pemimpin harus punya pengalaman bisa menyingkirkan penghalang dalam hidupnya. Nah, ini bagus sekali saudara. Artinya apa? Masing-masing kita lahir dengan kekurangan, lahir dengan masalah, lahir dengan halangan. Ini kemarin kita mendengar dari Alex, suka dibullying teman-temannya, bahkan dibullying oleh gurunya, ya kan? Dia anggap tidak bisa, itu penghalang. Tapi dia bisa menghadapinya. Anda bisa melaluinya. Saya punya penghalang, lahir dari keluarga miskin, suka dimaki-maki orang, suka dilecehkan anak PKI, itu penghalang buat saya. Saya sudah melewatinya. Mungkin Anda punya kelemahan, ada kekurangan fisik, Anda bisa melewatinya seperti Nick Vujicic yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, bisa khotbah keliling dunia.
Karena apa? Dia sudah melewati atau menyingkirkan penghalang. Amin. Anda punya penghalang? Punya penghalang atau tidak? Punya kelemahan, punya keterbatasan, belajar menyingkirkan penghalang. Jangan pasrah dengan penghalang. Ya sudah nasib Pak. Sudah berusaha ke sana kemari, tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar. Belajar menyisihkan halangan dalam hidup saudara. Kita kemarin mendengar Musa, yang pada waktu mau diutus oleh Tuhan, dia ngomongnya gagap. Ya, gimana Pak? Gagap. Tapi dia pada akhirnya bisa mengatasi, dia bilang, aku tidak fasih bicara, itu penghalang. Aku dari kampung, aku tidak tamat SMA, aku orang dari tidak jelas, asal-usul saya tidak jelas, mungkin itu penghalang. Harus dilewati. Dengar, Tuhan lebih tertarik kepada masalah depanmu daripada sejarah hidupmu. Lewati semua sejarah dan kita tidak akan ke sana. Oleh karena itu saudara, penghalang yang Anda sudah lewati akan membentuk kepribadian Anda. Kepribadian yang baik dan ketulusan hati sangat diperlukan. Kepribadian dapat juga disebut kepemimpinan dari diri sendiri. Makanya saya mau mengatakan resep seorang pemimpin yang baik, dia harus bisa menerima dan menghargai diri sendiri. Amin. Bisa menerima wajah Anda? Harus bisa terima, sebab dia akan menyertai Anda kemana-mana. Anda tidak bisa, aduh kau di rumah dulu, saya mau kondangan ini. Anda bisa menerima warna kulit Anda? Anda bisa menerima keberadaan Anda? Anda bisa menerima takdir Anda? Itu resep. Karena itu penting sekali, ketika Anda dapat memimpin diri Anda sendiri dengan baik, orang lain mungkin akan mengikuti. Hal tersebut merupakan dasar untuk membangun kehidupan seorang pemimpin. Perhatikan baik-baik. Ini semua dimulai dengan kepribadian, sebab kepemimpinan dijalankan atas dasar kepercayaan. Semua bilang kepercayaan. Nah, kalau Anda sendiri tidak percaya diri sendiri, bagaimana orang bisa percaya pada Anda? Anda percaya diri? Dari mana Anda percaya diri? Anda punya gambar diri yang baik. Yang saya mengatakan kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Baik sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Itulah sebabnya kita berhak menerima semua yang terbaik supaya kita menjadi agen kebaikan. Perhatikan baik-baik, kenapa kepribadian Anda penting? Kepribadian itu yang membuat orang percaya kepada Anda. Ya kan? Mari kita akan lihat keuntungan dari kepribadian. Kepribadian menjadikan seorang pemimpin yang dapat dipercaya. Saya percaya Anda karena saya percaya kepribadian Anda, bukan gelar. Bukan gelar. Bukan karena Anda dari suku apa, suku ini atau itu, bukan. Saya lihat setelah saya bergaul dengan Anda, saya melihat Anda orangnya setia. Itu kepribadian. Saya melihat Anda orangnya transparan. Itu kepribadian. Saya melihat Anda orangnya apa adanya. Itu kepribadian. Tetapi kalau Anda tukang ngibul, omong besar-besar, abu nawas, parlente, ya kan? Saudara omong A, I, U, hari ini A, besok B, esok dele, sore tempe, Anda tidak bisa dipercaya. Saudara, orang sulit untuk percaya kepada Anda. Wah, tadi malam kita ada diskusi dengan tim Kita Bisa. Osin sama Vinus ikut ya. Kita bangga sekali karena Mercy dipercaya dari sekian ratus atau ribu yayasan, hanya 10 yang dipilih.
Dan Mercy di urutan paling atas. Kenapa? Dipercaya. Dari mana bisa dipercaya? Karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan sama. Tadi malam saya agak iri karena dibeberkan ada satu yayasan, ya, rumah yatim piatu, itu sebulan bisa mengumpulkan 700 juta, Pak. Saya pengen Mercy bisa seperti itu. Dan kita bisa mau menolong kita. Nah, maka kepribadian Mercy Indonesia harus dijaga. Amin. Kita harus konsisten, apa yang sudah menjadi komitmen kita harus kita lakukan. Jangan menggalang dana, dananya tidak ada di lapangan, tahu-tahu untuk sewa pesawat pribadi. Atau untuk beli helikopter. Ya kan? Nanti orang tidak percaya lagi. Ada sebuah yayasan yang besar sekali, waktu ketahuan pimpinannya korupsi, sekarang sudah tidak ada yayasan itu. Kenapa? Kepercayaan. Jadi cewek-cewek kalau mau dapat suami yang baik, suami yang ganteng, banyak duitnya, jadilah cewek yang bisa dipercaya. Amin. Demikian juga cowok-cowok kalau mau dapat istri yang setia, istri yang tidak lari sana sini, jadilah cowok yang bisa dipercaya. Demikian juga dengan pemimpin. Kepribadian membentuk seseorang pemimpin yang dihormati. Kepribadian mendatangkan penghargaan. Kalau mau dihargai, kembangkanlah kepribadian yang baik. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya beberapa kali menerima penghargaan, tapi ada satu yang sebetulnya saya menolak. Waktu mau dikasih gelar doktor kehormatan, saya sebetulnya tidak mau. Ya kan? Tapi setelah saya konsultasi dengan beberapa hamba Tuhan senior, dia bilang, Bapak kan menerima, dikasih, terima saja. Iya kan? Nah, kebetulan waktu dicek kampusnya ada. Kampusnya ada, saya lihat, saya ketemu rektornya juga ada, saya ketemu yayasannya ada, ini bukan fiktif. Jelas ya? Ngerti maksud saya? Nah, saya mau mengatakan, mengapa orang memberikan penghargaan? Kita menerima penghargaan dari Kik Andy, menerima penghargaan dari Ibu Menteri, saudara-saudara kita menerima penghargaan dari luar negeri. Kenapa orang menghargai? Oleh karena kepribadian. Kepribadian itu yang membuat Anda mencapai pencapaian. Karena kepribadian Anda mengundang orang-orang yang suka dan mau bekerja sama dengan Anda. Tidak ada sukses yang diraih sendirian. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda perlu orang. Anda perlu partner. Nah, partner akan datang kepada Anda karena menghargai Anda. Maka jagalah kepercayaan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, pikirkan baik-baik. Kepribadian menciptakan seorang pemimpin yang tegas dan tidak cepat terpengaruh. Kepribadian menghasilkan kepercayaan. Pertanyaannya, bagaimana mengembangkan kepribadian? Nomor satu, punya disiplin pribadi. Kepribadian itu hasil dari disiplin. Saudara tidak tahu bahwa sukses itu produk kebiasaan. Saya ulang lagi, sukses itu produk kebiasaan. Saya baru membaca buku yang meneliti ratusan orang sukses di dunia. Dan saya begitu diberkati karena orang-orang sukses di dunia ini seperti Bill Gates, seperti pengusaha-pengusaha milioner-milioner,
orang-orang sukses punya kebiasaan yang sama. Saudara tahu kebiasaan? Mereka bangun pagi. Dan mereka sudah punya semacam waktu devotion, waktu merenung, merencanakan hari ini mau bikin apa. Bangun pagi itu sudah ada, menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya, mereka sudah punya jadwal hari ini mau apa, hari ini mau apa, hari ini mau apa. Mereka sudah punya. Yang kedua, orang-orang sukses punya kebiasaan yang sama, menjaga kesehatan, olahraga. Ya. Mereka adalah orang-orang yang pandai membangun persahabatan. Dan mereka adalah orang-orang yang berfokus pada apa yang penting. Mereka tidak ngurusi hal-hal yang tidak penting. Nah, saudara-saudara, itu dibangun di atas kedisiplinan. Bagaimana Anda bisa membangun kepribadian, mengembangkan keamanan dan identitas pribadi. Wah, ini penting sekali. Anda senang dengan diri Anda? Dengar, penting sekali. Anda punya rasa aman? Anda punya rasa aman? Saya mau cek nih. Kalau gelar saudara diambil oleh Tuhan, atau Anda, semua yang Anda miliki diambil oleh Tuhan, masih bahagia? Tidak ada gelar. Ya kan, barangkali saudara tidak punya apa-apa. Saudara mungkin sampai di titik, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Masih bisa terpujilah nama Tuhan, rasa aman. Saya membaca sebuah kalimat, saya pikir bagus sekali. Saya lupa siapa yang menulis. Saudara-saudara, orang yang sudah merasa aman dengan diri sendiri, dia akan aman di mana saja. Ya kan? Anda tidak perlu sanjungan dari orang. Anda tidak perlu penghargaan dari orang, karena Anda sudah menghargai diri sendiri. Orang yang bisa menghargai diri sendiri tidak haus dihargai orang. Amin. Kalau gelang, kalung, cincin, gelar, mobil, rumah diambil oleh Tuhan, masih mau datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan baik? Rasa aman. Dan kepribadian adalah modal dalam kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya, bagaimana cara Anda mengembangkan kepribadian? Mengembangkan kepercayaan diri, nilai diri, dan etika. 3 ini. Mengembangkan, apa saudara-saudara? Rasa percaya diri, nilai diri, dan etika. Coba sekarang berdiri. Ketemu dengan orang, ya, yang dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sana, dan coba menyapa orang dan menyampaikan sesuatu kepada orang itu, ucapkan apa yang baik dari orang itu. Sekarang juga. Saudara-saudara, ini sangat mendasar sekali. Saya tidak mendapatkan pelajaran ini waktu di sekolah Alkitab. Ini sangat bagus buat Anda yang mau memimpin. Ya. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang punya tujuan yang jelas. Dia bisa menyingkirkan penghalang dengan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, dia menempatkan diri sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Roma 12 ayat 1 sampai 2 saudara tahu. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mau tahu bagaimana hidup dalam kehendak Allah? Persembahkanlah hidupmu sebagai sebuah persembahan. Kapan? Kapan waktu yang terbaik untuk memberikan hidup Anda kepada Tuhan? Sekarang.
Bagian terakhir. Untuk memimpin orang lain, kita harus mengembangkan 3 sikap penyerahan total kepada Tuhan. Semua bilang 3 sikap penyerahan total. Kita harus tidak memiliki apapun untuk dibuktikan. Wah, ini berat, saudara. Artinya apa? Jangan pernah mencoba dianggap diri layak. Pernah ketemu dengan orang yang begini, kamu tahu siapa saya? Saya ini punya pengalaman 25 tahun memimpin. Kamu tahu gelar saya? Ada 7. Apa yang dia mau katakan? Saya layak. Hati-hati, kalimat itu adalah kalimat Anda sedang menonjolkan siapa Anda supaya dianggap layak. Di hadapan Tuhan, Anda baru dilayakkan waktu Anda merasa tidak layak. Tuhan memilih orang-orang yang menurut ukuran mata dunia, orang yang tidak layak. Teroris bisa dipakai Tuhan menjadi seorang rasul, itu Paulus. Pemungut cukai seperti Sakeus bisa dipakai oleh Tuhan. Nelayan yang kasar seperti Petrus, Andreas, Yohanes bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin saudara pernah berpikir, Tuhan bisa pakai pembunuh. Musa itu pernah membunuh dia. Tuhan bisa memakai siapa saja, karena bagi Tuhan siapa saja bisa diubah kehidupannya. Ini yang kedua. Yang pertama, untuk memimpin orang lain, Anda harus mengembangkan 3 penyerahan total. Jangan berusaha untuk menonjolkan diri. Tuhan punya cara tersendiri untuk memakai saudara-saudara. Kita harus tidak harus memiliki apa-apa yang dapat dirugikan. Artinya apa? Kita tidak berusaha menciptakan suatu gambaran dalam diri kita untuk popularitas. Tuhan bisa pakai siapa saja, orang yang tidak populer, yang sedang kerja di pengirikan anggur, yang merasa saya bukan siapa-siapa, saya dari suku yang terkecil, tidak populer. Gideon itu tidak populer. Tetapi Tuhan bisa memakai mereka, jadi tidak usah sombong di hadapan Tuhan. Tuhan kok tidak pakai saya? Saya baru dapat STH nih. Saudara tunjukkan berapa sertifikat Anda. Kok Tuhan malah pakai tukang potong rambut, pegawai bengkel untuk membaptis 3.000 orang setahun. Saya yang sudah doktor teologi kok belum. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tidak usah unjuk gigi supaya kelihatan populer sehingga bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ada pemimpin-pemimpin yang tidak masuk hitungan bisa dipakai oleh Tuhan. Daud itu tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Tapi Tuhan bisa memakai Daud. Amin. Berikutnya, kita harus tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan. Artinya apa? Kita tidak memainkan suatu permainan tetapi terbuka, tidak bersembunyi, transparan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang disembunyikan. Karena suatu saat akan ketahuan. Ini ada orang datang kepada saya bohong misalkan. Dia menyembunyikan sesuatu. Saya ini Pak punya integritas. Pak bisa tanyakan kepada RT, RW, lurah. Saya belum pernah tersangkut dengan kasus Bapak. Tahu-tahu ada yang ngomong, hati-hati dengan dia tukang utang. Ya enggak? Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, maka jadilah seperti siapa Anda. Be yourself.